Hey gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat aja, happy-happy aja. Kali ini aku mau bawain pick a card. Kalian udah pada simak belum sih video aku? Aku sedih deh kalau kalian nggak simak video-video yang udah aku buat. Walau aku tahu kalian sibuk, jadi nggak mungkin ya langsung nonton semuanya. Mungkin text time, tapi ya usahain nonton ya, apalagi buat yang lagi galau. Semoga video aku bisa kasih pencerahan buat kalian ya. Terus kali ini aku mau bawain pick a card seperti biasa. Temanya itu apa ya temanya? Lupa aku. Serius keluar ya. Temanya adalah oh iya, apa yang dia pikirkan dan rasakan setelah berpisah sama kamu. Ya, itu. Apa yang dia pikirkan dan rasakan setelah berpisah. Oh ya, jangan lupa ya, ini general reading, bisa resonate, bisa enggak ya, untuk sebagian orang. Kalau resonate ya alhamdulillah ya, tapi kalau misalnya kalian mau personal reading, kalian bisa kontak aku di description box lewat admin aku. Oke, di situ tertera kontaknya. Oke, ini ada 2 file ya. Seperti biasa, ini file pertama dan file kedua. Kamu bisa pilih. Temanya apa tadi? Temanya lupa terus. Karena sebenarnya tadi temanya bukan itu. Terus tiba-tiba kayak aku pengen ganti aja gitu loh. Nah, makanya jadi lupa temanya. Apa yang dia pikirkan dan rasakan setelah berpisah sama kamu. Oke. Udah pilih. Ya udah cukup. Kita simak detailnya ya. Check it out. Hai, untuk file pertama, apa yang dia pikirkan dan rasakan setelah berpisah sama kamu? Ini berarti yang simak ini udah pisah ya. Sedih. Kenapa pisah? Ya, beberapa orang memang ditakdirkan buat berpisah dan beberapa orang ditakdirkan untuk bersama. Ya, itu kata-kata bijak. Bijak sama apa ya? Ya udah, kok itu kata-kata bijak. Oke, aku buka 6 tebaran dulu. Apa tadi? Apa yang dipikirkan dan rasakan setelah berpisah sama kamu? Wah, ngeselin nih. Yang dia pikirkan dan rasakan, dia ngerasa kayak, wah lega nih. Kalian hubungannya toksik gak ya? Aku belum lihat sih hubungannya gimana nih kira-kira. Ya, aku lihat di sini awal-awal ya, memang dia tuh ngerasa lega. Mungkin kalian ada masalah ya. Positif dulu ya, ada masalah kok positif ya. Ya positif dulu, mungkin memang ada masalah. Nah, setelah pisah, dia jadi kayak ngerasa lega, ngerasa bebas gitu, ngerasa kayak wah udah selesai nih masalahnya. Tapi kan nggak semua masalah bisa selesai dengan berpisah, bener gak? Bener lah, bener gak sih? Bener lah ya. Jadi nggak semua masalah bisa selesai dengan berpisah. Mungkin ada option-option lain ya. Cuma ya kadang orang kan maunya tuh kayak ya udah jalur cepat aja gitu ya, bukan jalur lambat. Ya udah jalur cepat aja, pisah aja biar semuanya tuh selesai. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu ya. Harus tahu kira-kira kalau pisah nanti tuh ya bakalan kayak gimana ya, setelah pisah bakalan seperti apa hubungannya, selesai atau enggak, bener-bener selesai atau enggak ini masalahnya, kayak gitu harusnya. Tapi kan orang jarang yang berpikir ya setelah pisah bakalan kayak gimana atau apa sih. Orang tuh berpikirnya cuma right now right here, kayak ya udah yang sekarang aja gue pikirin, gue nggak mau tahu deh nanti gimana. Salah sayang, harusnya kedepannya juga dipikirin ya. Jadi ya jangan cuma yang kayak enak-enaknya aja, tapi kedepannya nggak mikirin perasaan seseorang tuh kayak gimana, mentalnya seseorang tuh bakal kayak gimana, hatinya, pikirannya, apakah itu akan menyebabkan sakit hati dan kecewa buat seseorang.
Nah itu yang juga harus dipikirin. Cuma jarang ya orang yang mikirin kayak gitu ya. Pasti ya masing-masing manusia tuh pikirannya ya tentang dirinya sendiri, tentang kebutuhannya sendiri, keinginannya, tentang hidupnya, semuanya tentang ya dirinya masing-masing. Jarang banget yang mikirin orang lain. Ego ya, dan egois ya. Di sini kelihatan kalau dia tuh setelah pisah, dia tuh ngerasanya bebas, free, rasanya lega aja gitu. Tapi dia kurang hati-hati sebenarnya. Apa ya istilahnya? Mungkin ya adalah yang mau mendekat ke dia juga pada saat itu setelah pisah. Bisa setelah pisah atau memang sebelum pisah sama kamu mungkin ada seseorang yang memang ya adalah dekat sama dia gitu ya. Pas dia kayak dia ngerasa mau move on gitu ya. Sebenarnya padahal di masa-masa kayak gitu, di proses healing atau move on itu tuh sebenarnya harus hati-hati. Belum tahu sih hati-hatinya kenapa. Dia tuh harus hati-hati sebenarnya ya. Nah setelah pisah, aku ngerasanya dia ini baper. Dia tuh baper kayak gini. Mungkin ya setelah semuanya gitu ya kan kalian putus tuh ya, entah kalian ada hubungan atau enggak atau PDKT, intinya kalian pisah lah gitu ya, any kind of relationship kalian lah. Nah setelah pisah gini dia mikirnya, kok aku udah pisah nih ya, aku udah putus, kok aku malah baper ya, lah kok baper. Jadi gini, dia bapernya ngerasa kayak dia tuh dicuekin sama kamu. Mungkin dia pernah berpikir setelah pisah, setelah putus, kalian masih tetap keep contact atau masih kayak keep in touch gitu ya, masih komunikasi. Ternyata enggak ada yang namanya komunikasi. Ya mungkin salah satu pihak yang diputusin, kita anggapnya putus dan diputuskan gitu lah ya. Kita anggapnya ada sesuatu yang putus di sini gitu ya. Jadi biar mudah aku jelasinnya. Mungkin yang diputusinnya itu ya kecewa, sedih, sakit hati. Jadi gimana mau komunikasi lagi gitu. Akhirnya yang diputusinnya itu ya cuek dong ya. Dia juga dengan proses healingnya sendiri gitu ya, move onnya sendiri. Akhirnya kayak mungkin kamu sama dia itu nggak komunikasi lagi kan. Nah yang mutusin di sini tuh kayaknya bapernya kok kayak aku dicuekin ya, loh kok ngerasa dicuekin. Kadang gini ya, biasanya orang ya, misalnya setelah putus ya, yang diputusinnya pasti ngerasa kayak, oh kamu yang mutusin aku, oh pasti kamu nggak mau deket lagi sama aku, oh berarti kamu udah nggak mau sama aku, kamu sudah tidak menginginkan aku, mungkin kamu emang nggak mau deket dan komunikasi, udah nggak mau ngobrol. Ya otomatis yang diputusinnya ini jaga jarak dong, bener gak sih? Ya kan, biasanya kayak gitu. Tapi mungkin di pikirannya yang mutusin ini, mungkin dia berpikir kalau masih bisa komunikasi, ternyata salah saudara-saudara. Makanya dia baper, soalnya dia benar-benar ngerasa kok kayaknya dicuekin ya gitu. Ini bisa vice versa ya, siapa yang mutusin dan memutuskan, siapa yang sakit hati dan kecewa gitu, bisa kamu atau dia. Intinya yang diputusinnya ini cuek ya sama yang mau pisah gitulah ya. Nah aku nggak ngerti gimana, yang aku lihat di sini ada yang mutusinnya malah mau komunikasi. Mungkin ada sesuatu yang pengen dia sampaikan. Biasanya seseorang tuh mau menyampaikan apa ya kalau kira-kira udah pisah atau udah putus. Mungkin dia mau tahu kabarnya gimana. Mungkin dia ya mau komunikasi aja, mau kabar-kabaran gitu. Kabar-kabaran. Atau ya mau tahu kabarnya, mau tetap kontekan. Atau ya mau minta maaf biasanya karena ngerasa pernah buat salah atau ngerasa kayak menyakiti hati seseorang, biasanya kayak gitu ya. Karena kadang kan kalau orang putus itu biasanya cuma ngikutin emosi. Setelah emosinya reda, emosinya hilang, dia baru bisa berpikir jernih tuh. Aku tuh kemarin nyakitin kamu nggak ya? Aku ada salah apa ya sama kamu? Aku udah berbuat apa ya? Kok kamu kayak cuek sama aku? Aku berarti salah nih. Dia pasti berpikir di situ, ya kan?
Setelah energinya itu kembali ke asal, kembali normal, dia baru bisa berpikir. Tadinya mungkin dia emosional, dia cuma ngikutin ke nafsunya aja untuk mutusin kamu, untuk bisa sama kamu. Dia pikir itu bisa menyelesaikan semuanya, bisa ngeberesin masalah. Tapi kan ternyata enggak gitu ya. Ya mungkin juga komunikasinya itu kan udah nggak komunikasi nih setelah putus. Makanya aku lihat di sini dia tuh kayak ingin menyampaikan sesuatu. Kalau misalnya kamu sama dia komunikasinya baik, ya kenapa dia nggak langsung ngomong aja apa yang mau dia sampaikan? Berarti kan di sini ada komunikasi yang tidak baik setelah pisah itu, ya. Mungkin ada yang diblok, mungkin ada yang didelkon, mungkin ada yang dicuekin, ya macam-macam lah kayak gitu ya. Yang dia pikirkan dan rasakan. Akhirnya dia memutuskan untuk ini sih, kayak fokus. Aku mau fokus aja deh ke karir aku mau fokus aja nih buat cari cuan, buat cari money, fokus ke masa depan aku mau fokus aja deh ke tujuan goals aku nih, goals hidup aku, kayak gitu ya. Dia pikir dengan dia fokus ke hal-hal itu, ke kesibukan dia bisa ngerasa ya masalah dia tuh ya beres, selesai, kayak itu tuh bisa mengalihkan pikirannya dia. Ternyata aku lihat di sini, setelah pisah sama kamu, dia tuh kepikiran loh, jadi susah tidur kayaknya. Jadi susah tidurnya berantakan ya, kepikiran, nggak tenang pikirannya juga. Terus dia juga kayaknya susah makan juga deh, nggak selera makan mungkin. Soalnya aku lihat di sini kayak ada masalah sama ininya, pola makannya juga. Kepikiran dia kan. Tapi perasaan-perasaan kayak gitu dia simpen sendiri tuh kayaknya. Yang dia kepikiran, yang dia susah tidur, yang dia ya anxiety gitulah. Dia mungkin galau, down juga, makanya dia kepikiran. Sebelum tidur dia suka mikirin kamu mungkin, ya. Kayaknya mungkin dia ngerasa kamu itu sakit hati atau kecewa sama dia, ya. Tapi semua perasaan itu dia simpan sendiri, nggak dia kasih tahu ke siapa-siapa, ya. Jadi dia menutupi itu perasaannya sendiri. Dia kepikiran buat buka komunikasi lagi sama kamu, ya. Buat komunikasi lagi, mulai komunikasi, karena mungkin kalian nggak komunikasi ya. Karena aku lihatnya ada sesuatu yang pengen dia sampaikan tapi kayak nggak bisa dia sampaikan ya, kayak gitu. Dan kamunya pun udah cuek sama dia. Dia kepikiran banget nih ya, dia kepikiran banget. Dia sering mikirin kamu juga, di malam hari kepikiran, di siang hari juga kepikiran ya. Dia nggak enak tidur, dia nggak enak ngapa-ngapain tuh, kayak dia sibuk nih sebenarnya, tapi dia kepikiran kamu. Kalau dia lagi ngapain dia tiba-tiba kepikiran, kalau misalnya dia lagi ngerjain apa dia tiba-tiba keinget kamu, kayak gitu ya. Pikirannya pokoknya nggak tenang deh kayaknya kalau aku lihat di sini. Bener-bener kayak orang galau, orang kalut gitu loh, gelisah juga, hatinya nggak enak ya, susah tidur, kayak gitu. Dia mencoba mengalihkan dengan kesibukannya, tapi tetap aja sulit buat lupa gitu ya sama kamu. Cie, susah lupa nih. Dan aku lihatnya juga kayak tapi dia kan kepikiran, dia bingung, dia gelisah, galau, tapi dia diam aja. Dia belum tahu mau ngapain gitu, dia belum ada kepikiran bakalan take action apa, entah hubungi kamu, entah cari kamu, entah muncul lagi ke dalam hidup kamu. Nah dia belum tahu itu, dia masih diam aja sih. Tapi yang aku lihat mungkin dia juga ada kepoin kamu sih dari jauh, kayaknya kayak gitu, memperhatikan. Saya ada kayak energi dia tuh kayak masih pengen tahu tentang kamu. Oke, kita lihat lagi ya. Tuh kan, dia kan diam aja nih. Kamu taunya kan dia diam aja, kamu taunya dia yang
apa ya, nggak mikirin kamu mungkin ya. Kamu taunya dia santai-santai aja tuh, ternyata ya enggak, dia galau kok sebenarnya. Dia terus-terusan ingat kamu lah, aku lihatnya di sini. Dia ingat kenangan-kenangan indah sama kamu mungkin dulu. Cie, ada yang inget-inget nih. Mungkin kalian pernah menghabiskan waktu sama-sama dulu bareng-bareng. Dia inget tuh memori itu tuh. Susah kayaknya dia lupa sama kamu tuh, ya. Dia inget gimana kebaikan kamu tuh selalu ada buat dia. Kamu kalau dia butuh apa-apa ada, dia kenapa-napa kamu ada, ya. Terus apa ya, kamu kayak ini deh 911-nya dia, 911. Ya, kalau butuh apa-apa kan kita telepon 911 kan. Iya, kamu tuh kayak gitu. Emergensinya dia, kalau ada apa-apa pasti ya kamu selalu ada buat dia. Tapi dia gimana? Ada nggak buat kamu? Ya, tuh kan. Sakit gak tuh? Ya pasti sakit. Dia ingat kenangan-kenangan indah sama kamu. Nah, dia kan ingat terus nih. Mungkin dia ada dealing sama seseorang, entah PDKT, entah ada seseorang yang mencoba mendekat ke dia atau gimana. Nah, orang itu tuh ngerasa dicuekin jadinya. Karena apa? Karena dia ingat kenangan-kenangan indah sama kamu terus. Itu apa ya, kayak keputar terus tuh di pikirannya tentang kamu, tentang baiknya kamu, tentang kenangan indahnya sama kamu, nostalgia lah yang dulu-dulu lah, itu dia inget deh tuh ya. Terus karena dia inget-inget itu, mungkin dia ada dealing sama seseorang dekat atau udah punya hubungan. Nah, orang itu jadi agak dicuekin sama dia, ya. Dan aku lihat gini, dia suka ingat kebaikan kamu sih. Kamu yang suka manja sama dia, kamu yang suka mungkin minta perhatian dia, kadang yang kayak gemes-gemes gitu lah menurut dia kamu tuh. Iya, kamu tuh mungkin kayak suka manja, suka kayak ada childishnya kadang kamu tuh. Tapi childishnya tuh bukan childish yang drama. Ya mungkin ya namanya sama pacar sendiri gitu ya. Pasti kan ya adalah sometimes orang tuh kayak pengen dimanja, pengen diperhatiin. Nah, dia tuh kadang ingat sama kamu yang kayak gitu. Ya. Terus dia ingat juga kamu suka ngasih ini itu ke dia, ngasih sesuatu yang bikin dia happy, dia seneng, ngasih gift, entah kasih apa lagi ya. Pokoknya pemberian-pemberian kamu tuh dia ingat ya, entah perhatian, entah barang ya yang berupa fisik atau cuma perhatian aja gitu, dia ingat ya. Yang dia rasain, ini kan dia galau nih, dia ada ini apa, cerita mungkin ke teman-temannya tentang galaunya dia. Gue tuh galau deh, masa ya si Raisa Raisa ya, masa ya si Raisa atau si Hemis ya, gue kepikiran dia terus ya. Gue kepikiran dia terus, gimana ya gitu ya. Jangan Raisa sama Hemis lah ya. Siapa nih? Iya ya, misalnya gue tuh kepikiran si A terus. Kenapa ya? Gue susah tidur, gue kepikiran dia, gue keinget dia terus, dan gue tuh diblok loh sama dia. Nah, dia tuh cerita ke teman-temannya kalau kayak gitu, kamu ngeblok dia, kamu delete kontaknya atau gimana gitu ya. Dia cerita ke teman-temannya. Dia cerita yang dia kayak kepikiran terus, nggak enak hati pikirannya gitu ya. Yang apa ya? Ya gitulah, emosionalnya dia tuh kayak bergejolak, kayak dia ngerasa nggak tenang gitu loh. Dan dia cerita itu ke teman-temannya mungkin ya. Mungkin ada beberapa temennya yang bilang juga kayak, udah deh lo nggak usah pikirin dia lagi, nggak usah pikirin kamu lagi gitu ya. Udah lo nggak usah pusing-pusing, udahlah, cewek kayak gitu mungkin banyak atau gampang lah lo dapetin ya, cowok kayak gitu juga gampang lo dapetin. Udah, lo stop, maksudnya cari yang baru atau lo ya move on lah dari dia. Nah kayak gitu tuh, mungkin teman-temannya toxic juga kali ya. Kenal enggak tapi so tau gitu ya, suruh orang lupain. Emang gampang lupain orang? Iya gak sih?
orang itu nggak bakal seseorang tuh nggak bakal bisa lupa kecuali emang dia hilang ingatan, bener nggak? Paling kadarnya aja yang bisa berkurang, misalnya tiap hari 24 jam ingat jadi 20 jam aja ya. Ya lumayan lah, kurang-kurang 4 menit 4 jam gitu kan berkurang ingatannya sama kamu ya, yang dia rasakan dan dia pikirkan ya. Dia sih mencoba membaur tuh dalam artian dia kayak main sama teman-temannya supaya lupa nih ceritanya. Dia main, dia keluar apa sih, kayak dia tuh mencoba buat apa sih namanya, untuk mengalihkan pikirannya dari kamu, untuk supaya berharap dia lupa sama kamu. Dia main lagi sama teman-temannya, have fun gitu, kayak dia nongkrong lagi sama teman-temannya ya, santai-santai. Tapi di beberapa waktu ketika dia main sama teman-temannya, dia have fun kayak gitu, dia tetap ingat sama kamu ya, dia tetap ingat sama kamu, nggak benar-benar bisa lupa dia kayak gitu ya. Terus apalagi ya, ada beberapa yang stres juga, ya kan, dia stres terus akhirnya dia mengalihkan dengan merokok kayak gitu ya. Ada juga yang stres mengalihkannya jadi kayak banyak makan kayak gitu ya, biasanya cewek-cewek ya, jadi banyak makan ya, nggak diet ya. Ya udah, oke, lanjut ya. Yang dia pikirkan dan rasakan sama kamu ini kan, aku udah bilang kan, dia tuh kayak dealing sama seseorang, mungkin dia udah deket lagi sama orang baru atau PDKT. Nah dia bingung nih, kayak mungkin dia merasa dirinya primadona, kayak banyak yang suka atau banyak yang mau. Terus dia kayak mungkin dia dealing sama beberapa orang lah, dia dekat sama beberapa orang, dia bingung tuh pilih kayak yang ini atau yang ini atau ini gitu ya kan. Atau mungkin dia bingung, yang dia bingungin tuh kayak sebenarnya ya dia lebih baik kayak reach out kamu lagi, atau dia sama orang baru aja ya. Nah dia bingung kayak gitu tuh ya, dia lagi bingung pilih-pilih tuh ya, udah kayak ini aja ya, pilih-pilih. Nah dia ngerasa dengan dia dekatnya sama orang itu bisa membawa hal positif buat dia kayak gitu. Itu yang dia rasain ya, tapi kita belum lihat nih ya, belum lihat lagi, tunggu aja dong tunggu ya. Nah yang dia rasain adalah kayaknya dia masih ada perasaan deh sama kamu. Coba kita lihat ya. Iya, ternyata dia masih ada perasaan sama kamu ya. Makanya berarti benar yang dia lagi pilih-pilih itu, dia pilih antara kamu atau orang baru gitu kan. Karena apa? Karena dia merasa masih ada perasaan sama kamu, masih ada feeling gitu kan ya. Iya, dia masih ada perasaan sama kamu tuh ya, ada kartu The Lovers-nya. Tapi The Lovers ini kan biasanya kita belum tentu ya dua-duanya sama-sama ada perasaan, bisa juga kayak bertepuk sebelah tangan. Intinya yang aku lihat di sini adalah dia masih ada perasaan nih sama kamu. Perasaannya tuh on fire loh, masih ada loh, masih bukan yang perasaan yang kayak sedikit atau sekilas aja, enggak. Ini bener-bener hasratnya tuh kayak bener-bener pengen banget sama kamu gitu, perasaannya masih ada ternyata ya. Tapi dia ada ragu-ragu di sini. Ragu-ragunya tuh kayak, kamu masih ada perasaan kayak sama aku, kamu udah lupa ya sama aku, kamu masih ingat aku atau enggak ya, kalau misalnya aku deketin kamu lagi, komunikasi sama kamu lagi, kamu respon aku nggak ya, ada respon positif nggak ya dari kamu. Nah dia ragu tuh kayak gitu ya, pikiran-pikirannya itu kayak mengganggu dia lah, pikiran-pikiran itu tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di benaknya dia ya. Dia berharap bisa bersatu lagi mungkin sama kamu loh, beberapa energinya gitu, ada yang berharap bisa bersatu lagi sama kamu. Tapi gini, aku lihatnya seiring berjalannya waktu, dia tuh kayak ada keinginan buat move on dari kamu. Udah deh, aku move on aja deh, udah deh aku pergi aja deh dari situasi kayak gini, udahlah aku tinggalin aja, walaupun aku masih ada perasaan sama kamu, aku mau pergi aja karena kamu pun ya udah menjauh dari aku kayak gitu. Nah
Tapi di saat dia ada keinginan buat pergi, buat move on, dia malah ngerasa kayaknya aku harus beresin masalah ini deh sama kamu. Ya, dia ngerasa kayak kamu punya masalah sama dia ngerasa dia membuat masalah sama kamu, dan dia ngerasa kayak aku harus selesaiin masalah ini nih sama kamu, aku harus beresin. Aku nggak mau kayak ada masalah sama kamu. Kayak gitu tuh energinya dia ngerasa pokoknya harus beresin lah sama kamu. Ya, mungkin dia nggak tenang ya. Akhirnya dia galau kan. Dia galau karena salah satu dari kalian energinya di sini adalah ada yang membatasi diri, menarik diri, jaga jarak. Jadi dia galau. Kok kayak gini terus ya? Aku kok kepikiran kamu terus, tapi aku nggak bisa ngelakuin apa-apa ya. Aku kok galau, tapi kok ya kita udah jaga jarak nih, kita menjauh nih. Aku harus gimana ya? Nah, dia itu bingung tuh, ya. Kasian deh lu bingung. Ya, coba kita lihat lagi ya. Oke. Nah, dia kan tadi kan ada dia kan galau nih terakhir, ya. Ada keinginan buat selesaiin masalahnya sama kamu. Nah, dia berusaha nih, kayaknya berusaha coba buat ilangin pikiran-pikiran negatifnya. Kayak dia memberanikan diri mungkin buat deketin kamu, atau buat komunikasi lagi sama kamu, ya. Atau dia berusaha buat kayak selesaiin masalahnya sama kamu. Kayak gitu, dia kayak model berani aja sih, kayak model nekat buat reach out kamu lagi, ya. Karena dia sebenarnya nggak punya nggak punya modal apa-apa buat deketin kamu, kayak nggak ada persiapan. Intinya kayak ya udah, yang penting modal berani aja dia deketin kamu lagi, kayak gitu. Terus aku lihat dia ngerasa kamu deket sama orang lain atau sudah deket sama orang lain, tapi dia berusaha ya udah, nggak usah takut gitu. Intinya kan dia mau ngeberesin masalah sama kamu nih. Awalnya itu tujuannya, ya. Tapi dia tetap takut sebenarnya. Aku ngerasanya dia ini punya salah sih sama kamu, makanya dia takut. Nih, lihat dia tuh takut banget. Di sini ada kartu Five of Swords-nya ya. Dia tuh takut banget. Dia takut kayak kamu tuh nggak bakal kasih respon positif, atau dia takut kamu nggak merespon, atau dia takut karena ya dia udah nyakitin kamu mungkin. Kayak gitu, dia takut kamu emosi atau gimana ke dia, makanya dia kayak bener-bener aduh gimana nih. Nah, pas dia mau ini deketin kamu lagi ya, atau mau minta maaf atau mau komunikasi, dia membaca situasinya dulu sebenarnya. Kamu lagi gimana ya moodnya, kamu lagi gimana kabarnya, tuh kelihatan kayak dia mencoba menganalisa atau membaca situasinya dulu nih. Kira-kira pas gak ya kalau dia tuh mulai komunikasi ke kamu sekarang, kira-kira tepat nggak ya waktunya kalau dia tuh bakal muncul lagi ke hidup kamu, muncul lagi ya ganggu kamu lah atau ngapain lah gitu ya. Awal-awalnya dia udah berani, tapi ternyata dia takut lagi guys. Ya, nah dia tetap tuh dia tetap ini teguh gitu ya pada pendiriannya, kayak ya udah dia tujuannya mau ngeberesin masalahnya sama kamu. Dia tetap ke tujuan awal itu, ya. Dia berusaha buat tenang, dia berusaha buat yuk minta maaf yuk bisa yuk selesaiin masalahnya yuk, kayak gitu. Dan dia tuh terus-terusan kepikiran di malam hari, kayak aduh aku tuh harus minta maaf ya sama kamu, aduh aku tuh kapan ya bisa kontak kamu nih, aduh aku kapan nih mulai komunikasi nih. Tuh dia kayak gitu, tapi dia mencoba buat tenang gitu ya, setiap harinya tenang gitu ya. Padahal kepikiran tiap malam kan, kasihan kan. Ya udahlah ya, nggak usah kasihan. Nah terus tuh ada kartu lagi kan, dia memang kayak coba buat tenangin diri. Mungkin dia ngerasa setelah tahu kabarnya kamu, mungkin dia ngerasa kayak kamu nih baik-baik aja, kamu ternyata ya nggak kenapa-napa, baik-baik aja tanpa aku. Jadi malah dia yang stres sendiri, ya. Dia malah kayak ragu-ragu sendiri, aku maju atau enggak ya, aku ngobrol lagi enggak ya sama dia, tapi aku takut. Ya udah, tenang, dia berusaha tenangin dirinya tuh ya. Dia berusaha mengeluarkan segala kekhawatirannya ya, rasa gelisah dan cemasnya buat
yaudah tenangin diri deh, bisa yuk nanti komunikasi lagi sama kamu, kayak gitu. Walaupun dia sebenarnya ragu-ragu loh ya, dan dia juga kayak meminta gitu, berdoa atau meminta ke semesta supaya ya lancar gitu ya, dia bisa deket atau komunikasi lagi sama kamu, supaya ya kamu juga mungkin maafin dia seandainya dia punya salah ya. Terus aku lihat gini, mungkin dia udah mulai nih komunikasi sama kamu, tapi kayak ada salah satu di antara kalian tuh yang dingin, entah kamu atau dia, bisa vice versa. Ya harusnya yang dingin ya yang ngerasa tersakiti ya biasanya ya. Dia ngerasa seseorang dingin ya, kamu atau dia berusaha ini terus memecahkan memecahkan kedinginan itu. Kok memecahkan kedinginan itu sih? Dia ngerasa kamu dingin, dia mencoba untuk memecahkan suasana gitu ya, mencairkan suasana maksudnya, supaya ya kamu jangan dingin ke dia, supaya kamu responnya positif, supaya kamu baik. Ya gimana bisa baik ya kalau misalnya orang udah sakit hati. Kayak gitu. Pokoknya dia ngerasanya kamu dingin, beda, berubah, dan dia kayak aduh gimana ya, kepikiran dia tuh, aduh gimana ya kamu kok jadi dingin kayak gini, beda ya. Tapi ya udah, coba terus nih, dia coba terus nih kayaknya, coba reach out kamu terus ya, coba kayak coba memulai komunikasi sama kamu terus, cuma kamu tetap dingin gitu ya. Tapi dia sebenarnya agak pusing kayak gitu, cuma dia kepikiran aduh aku bisa nih gitu buat mencairkan suasana. Nah akhirnya proses dia mencoba deketin kamu lagi, dia lebih banyak kayak di rumah terus nih. Setelah dia ada proses mau mulai komunikasi sama kamu, dia lebih banyak diam diri di rumah. Kayak dia lebih suka menyendiri, me time, lakuin apapun yang dia suka. Dia kayak nggak suka diganggu, lebih suka sendirian kayak gitu. Ya mungkin dia ngerasa aku pengen fokus deh buat selesaiin masalah sama kamu, jadi kayak dia fokusnya ke situ. Udah nggak ada lagi tuh kayak dia nongkrong sama temennya atau sama galau-galau gitu, nggak, karena dia mungkin fokusnya ke kamu nih, kayak pengen minta maaf atau komunikasi ke kamu. Tapi kan dia nggak tenang nih karena kamunya ini kan dingin. Nah oleh sebab itu dia coba nenangin dirinya dengan me time, banyak menyendiri, sendirian, tenangin diri dia kayak gitu ya. Oke, kalau misalnya ditanya dia masih ada perasaan atau enggak sama kamu, yang kelihatan di sini adalah galaunya sih. Dia tuh kayak galau, sedih. Mungkin kamu cuek sama dia. Dia tuh galau, sedih karena ngerasa kayak punya salah atau merasa bersalah sama kamu. Padahal ya dia bisa loh happy sebenarnya dengan suasana atau keadaan dia saat ini. Cuma yang dia fokuskan adalah saat ini masalah dan hubungannya sama kamu. Karena kamu kan berubah nih, karena kamu dingin sama dia. Jadi dia ngerasa kayak galau karena kamu gitu. Jadi kalau ditanya dia masih ada perasaan atau enggak sama kamu, di sini perasaannya nggak terlalu kelihatan jelas, tapi yang jelas adalah galaunya dia aja. Karena galaunya dia dan sedihnya karena kamu gitu ya. Oke, itu aja ya. Mungkin kamu bisa di link kamu atau dia ya, energi zodiaknya itu mungkin Capricorn, Aries, Pisces, Leo, Virgo, Libra, Sagittarius. Ada Gemini sih sama Scorpio. Yang strongnya itu mungkin Leo sama Scorpio sama Sagittarius. Oke, ada Aquarius sedikit sih tapi. Oke, ini aja untuk file pertama. Thank you guys for watching ya. Semoga kalian sehat-sehat dan happy terus. Hubungannya baik-baik aja ya. Bye-bye. Hai gengs, untuk file kedua ya. Alarm aku. Oke. Yang dia pikirkan dan rasakan setelah berpisah. Aku bakal pakai 6 tebaran dulu ya. Wah, setelah pisah sama kamu ternyata dia langsung berpikir untuk move on loh. Wadaw. Apakah dia tidak memiliki perasaan padamu? Apakah dia jadi curigaan ya bawaannya.
Ya iya, kok langsung move on sih? Kenapa sih move on? Kamu tuh apa sih, nggak bener-bener sayang dan cinta ya? Kok langsung move on? Ya nggak ada sisa-sisa perasaan gitu ya. Kok jadi aku yang emosi? Iya, kenapa harus langsung berpikir langsung move on? Kenapa nggak yang apa sih, ya ntar dulu, healing dulu ya kan? Ya nikmatin aja gitu galau-galaunya, healing dulu. Kalau misalnya emang nggak bisa kan, nggak gitu juga kan. Oke. Yang dia rasakan dan pikirkan setelah pisah, dia sudah ada keinginan buat move on nih dari kamu. Ya, di sini ada kartu Six of Swords-nya, ya. Tapi dia tuh jadi kayak lebih tertutup, ya. Dia jadi menutup diri. Mungkin ya kalau biasanya orang move on dan menutup diri, mungkin meninggalkan kecewa dan sakit hati kali ya, biasanya ya. Kalau dia berpikir untuk move on dan menutup diri, itu biasanya meninggalkan sakit hati dan kecewa yang dalam mungkin buat dia. Berarti kamu dong yang bikin dia sakit hati. Berarti kamu yang mau pisah ya? Wah, kacau. Berarti yang kacau sebenarnya kamu atau dia nih, ya. Kadang kita ngerasa kayak orang kalau misalnya lupa dan mau move on dari kita kan, kita ngerasa kok kamu gitu banget sih, kamu nggak punya perasaan sama aku ya, kamu emang udah hilang ya cintanya sama aku, nggak benar-benar sayang ya. Tapi kalau misalnya kita balikin lagi ceritanya, wah berarti dia mungkin mungkin dia yang berada di posisi sakit hati, patah hati, jadi dia benar-benar yakin buat move on dari kamu. Ya tuh lihat deh kan, ternyata dia memang beneran sakit hati di sini. Ya, dia sakit hati. Memang sih dia kayak susah tidur. Beberapa waktu ada dia susah tidur. Dia jadi malas di rumah. Dia kayak jadi jam tidurnya berantakan. Overthinkingnya juga ada gitu ya. Sebelum tidur pasti dia kayak gitu, kepikiran, sakit hati. Ya. Dan dia berusaha kayak mengalihkan gitu ya, kayak misalnya dia sebelum tidur tuh ngapain, entah baca buku, entah misalnya baca novel atau apalah gitu ya yang dia suka intinya. Dan itu dia ngerasa dia harus mengalihkan pikirannya dari kamu. Mungkin dia kepikiran juga sama kamu ya, tapi ya itu, aku lihatnya dia sakit hati sih sama kamu di sini. Dan dia sebenarnya bingung sih, dia ada perasaan bingung kayak aku harus gimana ya, aku nggak tahu nih. Ada emosi juga dia sebenarnya sama kamu, ada marahnya juga. Nah di sini kalau misalnya kita lihat ya, ada marah, sakit hati, patah hati, mau move on. Nah berarti kamu yang bikin dia sakit hati nih ya. Udah deh, fix deh, males deh gue sama lo deh. Kok jadi aku yang males ya? Iya, berarti kamu jangan bikin sakit hati orang dong sayang. Aku gak suka deh kalau ada orang yang bikin sakit hati orang tuh. Kamu belum pernah ngerasain sakit hati ya? Makanya bikin sakit hati orang. Kapan-kapan coba deh kamu cobain gimana rasanya disakitin sama orang. Pasti setelah itu ya, kamu gak bakal mau lagi nyakitin hati orang lain. Percaya sama aku. Karena rasanya disakiti itu gak enak sayang. Ya udah, buat pelajaran lain kali jangan kayak gitu lagi ya, bikin sakit hati orang lagi ya. Duh, aku udah kayak emak-emak nih ya. Ya, oke lanjut ya. Di sini aku lihatnya dia kayak bingung, nggak tahu harus apa, nggak tahu harus gimana sama hidupnya, agak emosional banget sehari-harinya dia, terus agak sedikit berantakan tuh apapun yang dia lakuin. Kasihan loh nih dia nih, ya kamu mah nggak mikirin dia sih, ya. Dia kayak agak kayak hands up juga, kayak udahlah gue pusing banget sama hidup gue nggak tahu lah, bodo amat lah, gue jadi malas ngerjain ini, jadi malas ngerjain itu. Dia jadi kayak ya nggak tahu harus apa sama hidupnya setelah itu ya. Terus sebenarnya ya ada loh yang memperhatikan dia, ada yang merhatiin dia. Kamu cemburu nggak? Cemburu lah ya. Nah, ada yang memperhatikan dia, sebenarnya kayak gayung bersambut juga sih. Ada yang memperhatikan dia dan dia juga merespon baik orang itu. Jangan-jangan kamu nih, kamu atau dia sih? Karena apa? Karena dia tuh ngerasa butuh kekuatan sebenarnya. Dia ngerasa butuh kekuatan, terus ada yang perhatian sama dia, ya udah dia merespon aja selama orang itu baik menurut dia. Gitu. Dia mencoba buat terbuka juga sih sama orang lain. Enggak yang dia realistis, mungkin ya tipe yang realistis. Ya udahlah, gue udah disakitin, udah udah kecewa, udah patah hati sama lo, ya udah gue ya terbuka aja, membuka diri aja buat orang lain ya. Kenapa gitu? So what gitu ya kan?
so what gitu, marah ya. Jadi dia ya udah deket sama orang, mungkin dia merespon positif orang itu ya, atau ya energinya itu ada yang memang dekat sama orang lain, atau ada beberapa yang memang enggak, karena yang dia butuhkan saat itu adalah kekuatan. Dia tuh butuh kekuatan dan perhatian dari orang lain, karena dia kan ngerasa galau nih, mungkin kan dia nggak tahu nih hidupnya harus gimana. Nah dia tuh sebenarnya butuh kekuatan itu, ada orang yang memberi semangat, support dia, itu yang dia butuhkan, seseorang yang bisa support dia. Tapi kan ya belum lihat sih ada atau enggaknya ya. Nah aku lihat di sini ya, dia tuh ngerasa berat, beban gitu loh, dalam hidupnya tuh ngerasa kayak berat buat jalanin hidupnya. Dia ngerasa tuh kayak punya beban yang kayak dia aja tuh sebenarnya nggak sanggup buat jalanin. Wah kasihan loh dia nih, kamu harus minta maaf sih kalau punya salah. Dia ragu-ragu dalam artian gini, dia berani buat menghadapi ke depan hidup dia, tapi dia ragu-ragu, gue bisa atau enggak sih. Dan dia tuh kayak struggling banget ya, dia ngerasa struggling banget buat jalanin hidupnya ke depan. Lihat deh, dia tuh kayak susah banget, aku ngeliatnya dia bener-bener kayak kalau bayi tuh kayak ngerangkak pelan-pelan dia buat jalanin hidupnya kembali lagi ya, pelan-pelan dia kayak back to normal gitu kan. Nah akhirnya apa, banyak loh yang mendekat ke dia sebenarnya ya, tapi dia cuek, aku lihatnya dia cuek, dia diam aja. Karena apa? Karena dia masih baper sama kamu. Bapernya itu sebenarnya yang kelihatan juga baper kesel sih, bukan baper falling in love ya. Kamu gak usah kegeeran dulu deh. Aku lihatnya dia bapernya tuh ya masih kesel sama kamu, masih ada perasaan keselnya, sebelnya. Makanya dia cuek tuh, banyak orang yang deketin dia nggak peka atau pura-pura nggak peka, kayak bodo amat deh. Padahal dilihat sama orang lain dia tuh benar-benar ini loh, kayak cantik atau tampan, mungkin handsome di mata orang lain. Dia tuh benar-benar kayak seseorang yang cantik buat orang lain gitu. Tapi kamu nggak bisa lihat ya dia cantik atau handsome gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat lagi ya. Dia kepikiran kamu sih, aku lihatnya nih. Setelah berpisah. Oke. Ini setelah berpisah dia kepikiran sama kamu ya. Ada sesuatu sebenarnya yang pengen dia jelasin ke kamu. Kayak mungkin ada sesuatu salah paham atau misunderstanding, atau dia ngerasa kayak kamu harus tahu ini nih, aku pengen jelasin ini deh ke kamu, aku pengen kamu tuh tahu, aku pengen kamu dengerin penjelasan aku dulu gitu ya. Apa sih kayak telenovela gitu, Romeo kamu dengerin aku dulu apa salah, Juliet kamu dengerin penjelasan aku dulu, kayak gitu ya. Lucu gak sih? Ya lucu lah ya. Pokoknya dia tuh kayak pengen kamu tuh dengerin penjelasan aku dulu. Please kamu dengerin penjelasan aku dulu. Please kamu dengerin aku gitu ya. Aku mau jelasin ke kamu ini, kamu harus tahu biar kamu tuh nggak salah paham sama aku. Ya gimana ya kan, orang udah sakit hati jangan salah paham ya kan. Orang udah sakit hati, udah patah hati gitu kan. Ya orang lain bisa bilang kayak jelasin dulu. Ya gimana sih, telat ya. Nah ini dia tuh kayak ada sesuatu yang pengen dijelasin ke kamu, kayak kamu tuh harus tahu itu gitu ya. Tapi kamu cuek nih. Kenapa kamu cuek? Berarti udah komunikasi lagi dong ya. Soalnya aku lihat kamu cuek nih. Dia kayak mau, atau gini, dia ngerasa kamu kan cuek sama dia, padahal ada sesuatu yang pengen dia jelasin ke kamu. Atau mungkin komunikasi kalian ya enggak yang baik aja gitu, mungkin entar renggang, entah memang udah enggak berkomunikasi. Makanya dia ngerasa kamu tuh cuek sama dia, ya kan. Kalau baik-baik aja komunikasinya pasti ya dia gak ngerasa kamu cuek lah. Bener nggak? Bener dong ya. Dia tuh kayak ada keinginan buat deketin kamu. Deketinnya itu mungkin ya mau jelasin itu, ada sesuatu yang pengen dia jelasin ke kamu, dan dia tuh kepikiran banget buat jelasin itu ke kamu. Entahlah apa yang mau dia jelasin ke kamu ya, biar kamu tuh tahu. Tapi kamu tuh kayak cuek sama dia, tapi tuh kamu kayak lagi galau juga, kayak sedih, kayak fokus ke kesedihan kamu, galaunya kamu aja, kamu bodo amat sama dia gitu kan.
ya. Nah, akhirnya dia memutuskan buat menenangkan diri nih. Dia kayak pengen tenang, kayak pengen ya tenang lah. Dia pengen pikirannya dan hatinya tuh lebih tenang lagi. Jadi dia lebih banyak meluangkan waktu sendiri, menyendiri, sendirian, me time. Dia pengen hati dan pikirannya tuh lebih tenang lagi. Ya dia mungkin banyak meditasi juga buat yang suka meditasi ya. Karena kayak apa ya, nggak tahu nih. Aku rasa ada yang mulai komunikasi, tapi di sini kayak nggak bagus nih komunikasinya, mungkin kayak ada debat atau konflik atau gimana ya antara kamu sama dia, mungkin udah mulai komunikasi. Nah akhirnya dia menghindari itu tuh, menghindari debat atau konflik atau ribut-ribut lagi. Jadi dia lebih pilih untuk yaudah deh gue tenangin diri dulu deh, kalau misalnya gue udah siap nanti baru gue reach out kamu lagi, baru deh nanti gue komunikasi lagi ke lo gitu, atau ngobrol lagi lah kalau. Dan dia menyikapi semuanya tuh kayak lebih dewasa. Dia mungkin dia udah berubah, dia lebih dewasa lagi. Dia lebih menyikapi semuanya ya lebih dewasa. Dia ngerasa ya udah, sakit hati atau patah hati atau apapun itu, kesedihan, ya udah dia mencoba untuk apa ya, lebih berani lagi menghadapi ke depan. Dia lebih bijak, lebih wise. Dia merasa kayak lebih positif lagi hidupnya. Dia merasa kayak lebih tercerahkan lagi, lebih cerah ke depannya nih hidupnya sekarang, kayak gitu ya. Dan sebenarnya ada orang, kamu atau orang lain atau beberapa orang yang sebenarnya tuh memperhatikan dia, kayak pay attention buat dia, tapi dia cuek aja, dia kayak bodo amat sih, kayak gitu. Dan intinya dia lebih bijak dan lebih dewasa sih setelah masalah ini sama kamu gitu, setelah pisah sama kamu ya. Setelah pisah sama kamu, dia mencoba dia mencoba bertemu sama teman-temannya, atau dia have fun sama teman-temannya. Dia kayak butuh kayak mencari kesenangan atau kebahagiaan di luar, yaitu dengan cara salah satunya ketemu teman-temannya, have fun, senang-senang, supaya ya dia bisa mengalihkan tuh pikirannya, atau supaya dia sedikit lupa lah masalahnya sama kamu gitu. Nah, beberapa sebenarnya ada yang mencoba mungkin mendekati dia, tapi beberapa dia cuek, beberapa juga dia merespon tuh aku lihatnya. Dan dia juga jadi lebih fokus ke ini. Kalau misalnya dia punya bisnis atau usaha, dia lebih fokus ke bisnisnya dia. Atau karir, bisa juga sih, karir, finansial. Pokoknya dia fokusnya ke sana gitu ya. Material things. Dan dia fokus juga tuh ke keluarganya, entah ke parents atau apapun itu. Pokoknya tentang keluarganya. Dia jadi fokus ke sana. Dia merasa kayak kebahagiaan gue itu bukan dari lo doang loh, gue juga bisa loh bahagia sama teman-teman, sama keluarga, ya bisa gitu. Dan bukan lo doang yang masih mau sama gue, orang juga mungkin masih banyak yang mau. Makanya dia tuh adalah merespon orang-orang inilah yang mencoba deketin dia, kayak gitu. Terus yang dia rasakan dan pikirkan adalah, kamu tuh kayak dingin ya sama dia, dingin atau apa. Di sini bisa vice versa sih. Aku lihat kayak ada kayak ada seseorang nih yang coba deketin lagi, entah kamu atau dia nih ya, bisa kebalik-balik ya energinya. Di sini ada yang mencoba mendekati lagi, tapi satu sisi lainnya merasa kayak kok sulit ya dideketin, kok sulit ya dikejar, kok kamu dingin ya. Nah itu siapa tuh kira-kira ya? Bisa jadi kamu atau dia yang mencoba mendekat lagi gitu ya. Atau mungkin ada orang lain yang mencoba deketin dia, tapi kayak dia menjauh gitu loh, jaga jarak. Atau bisa juga mungkin ya dia jaga jarak sama kamu, kayak dia membatasi diri dari kamu, menarik dirinya ya. Mungkin ya dia jadi dingin sih, kayaknya sih dia yang dingin. Saya kan dia yang sakit hati ya. Bukannya kamu yang sakit hati. Kalau kamu yang sakit hati ya berarti mungkin kamu yang mau menjauh. Tapi ya ini aku lihatnya dia yang kayak dingin sih, sulit dikejar kayaknya ya. Oke, dan mungkin hubungan kalian nggak baik-baik aja. Aku lihat kayak ada sesuatu yang rusak di antara kamu sama dia, hubungannya mungkin ya. Dan dan dia lebih fokus ke keluarga sih aku lihatnya ya. Akhirnya aku nggak ngerti nih, ini sebentar ya. Oke. Aku lihat dia kayak deket nih sama orang lain. Mungkin ada seseorang yang cocok menurut dia
dekat sama dia nih, akhirnya dia dekat sama seseorang yang menurut dia tuh cocok sama dia, satu frekuensi. Akhirnya dia bertemu seseorang deket, dan kamu tuh kayak apa ya, kayak tahu kalau dia mungkin lagi deket sama seseorang, terus kamu kayak cemburu, kayak jealous, kayak gitu ya. Soalnya aku lihat kok ini yang deket tapi bukan deketnya sama kamu, berarti mungkin sama orang lain gitu. Dan kamu juga sebenarnya fokus sama diri kamu sih, sama kesibukan kamu. Cuma kamu kayak pengen dia tuh perhatian lagi ke kamu, atau kamu tuh kayak masih pengen ya dia deket atau komunikasi atau apalah gitu, masih ke kamu, nggak cuek, nggak bener-bener cuek, tapi sayangnya ya dia perhatiannya udah ke orang lain, kayak gitu sih ya. Coba kita lihat lagi. Oke, aku lihat di sini dia kan kepo nih sama kamu, dia masih kepo sama kamu gitu ya. Aku lihatnya di sini masih ada yang kepo, entah kamu atau dia ya, bisa vice versa. Di sini tuh masih ada yang kayak suka stalking, terutama stalking sosial media sih. Karena kan kalian menjauh kan, komunikasinya nggak baik. Ya satu-satunya stalking ya kalau misalnya kalian nggak suka ketemu di real life gitu ya, di face to face, ya berarti ya stalkingnya di sosial media ya. Kamu atau dia masih suka stalking nih ya. Terus apa ya, stalking sosial media sih biasanya itu kayak di malam hari suka stalking, mungkin pengen tahu kabarnya gimana, pokoknya masih kepo lah, masih pengen tahu ya. Terus yang dirasakan sama dia adalah nih, salah satu dari kalian sebenarnya udah dealing sama orang lain loh, aku lihatnya. Mungkin salah satu kamu atau dia udah dealing sama orang lain, udah deket sama orang lain. Aku lihatnya kayak gitu, bisa dia ataupun kamu. Seseorangnya itu yang benar-benar beda. Kalau misalnya kamu yang dekat sama seseorang, berarti kamu tuh dekat sama seseorang yang benar-benar beda dari dia. Kalau misalnya dia yang dekat sama seseorang, berarti orangnya itu benar-benar beda banget dari kamu. Entah fisik, entah tingkat kedewasaan, entah sifat atau sikapnya, personality, mungkin bisa juga ya. Pokoknya beda gitu. Setelah pisah, dia berpikir tuh buat ini, kayak dekat sama beberapa orang. Ya udahlah, dekat aja lah aku sama siapapun, tuh aku juga single, tuh aku juga sendiri. Dia berusaha untuk mencari kebahagiaan sama orang-orang itu. Kayak dia dekat sama orang lain, dia membaur sama siapa aja, dia berharap ya bisa happy gitu loh sama orang-orang itu. Bisa apa ya, make relationship, any kind of relationship, nggak harus pacaran, tapi dia berpikir kayak ya gue bisa berteman sama siapa aja gitu ya. Dan apa ya, di sini mungkin gini, aku lihatnya ada mungkin ya third party. Jadi kayak gini, bisa jadi salah satu dari kamu ini kan udah dealing sama orang lain, tapi ya masih mau deket sama dia. Nah itu siapa tuh kira-kira? Ada yang udah deket sama orang lain tapi masih tetap mau deket nih, entah kamu atau dia tuh ya. Misalnya dia udah dekat sama orang lain tapi dia masih mau dekat sama kamu, atau kamu udah dealing sama orang lain tapi kamu masih mau dekat sama dia. Nah itu kan jadi terjadi kayak third party relationship dong. Jadi kayak ada cinta segitiga nih di sini ya, kayak cintanya bersegi-segi tuh ya aku lihatnya. Terus atau bisa juga kayak gini, kamu udah punya seseorang tapi kamu coba buat deketin dia lagi nih, tapi jadinya ya kamu ya apa ya, menyembunyikan hubungan kamu dari dia. Ya kamu mungkin pura-pura single atau gimana gitu ya. Pokoknya di sini ada yang menyembunyikan atau menutupi hubungannya deh dari seseorang. Nah itu kalian coba sesuaikan ya, siapa yang menutupi, siapa yang merahasiakan. Yang dia pikirkan dan rasakan setelah berpisah adalah dia pergi dari kehidupan kamu. Dia pergi, dia ninggalin, dia move on. Tapi kayaknya ya di sini ada kayak seseorang yang nggak pengen dia pergi. Entah kamu atau dia yang pengen pergi, tapi entah kamu atau dia juga yang pengen kayak kamu jangan pergi, kamu jangan menjauh gitu. Kamu tetap sama aku, deket kayak biasanya. Nah lo ya. Padahal komunikasi kalian tuh kayak udah nggak baik, udah nggak bagus ya. Dan di sini ada yang ngerasa kecewa dan sakit hati sebenarnya ya, bingung harus ngelakuin apa. Jadi ada seseorang yang ingin pergi tapi kayak seseorang lainnya kayak nggak tahu harus apa, nggak bisa melakukan apa-apa. Di sini aku lihatnya kan ada yang mau pergi, tapi ada seseorang lainnya yang ngerasa kayak
nggak pengen orang lain pergi. Nah, orang inilah yang ngerasa kayak kecewa, sakit hati, patah hati gitu ya. Kayak apa ya, dia nggak bisa ngelakuin apa-apa dan bingung. Gimana ya, aku bingung nih. Biasanya kan yang sakit hati itu kan yang memutuskan buat pergi, tapi entah gimana malah yang ditinggalinnya ini yang merasa sakit hati. Gimana sih? Mungkin dia nggak bisa berbuat apa-apa kali ya. Jadi kayak sebenarnya hubungan dan komunikasi kalian tuh udah nggak baik, udah nggak bagus aku lihatnya, udah renggang kayaknya ya. Karena ada seseorang, oh gini mungkin, salah satu dari kalian itu udah dealing sama orang lain. Nah jadi ada yang tahu kalau kamu tuh udah punya pacar, udah punya pasangan baru, cewek atau cowok baru. Makanya dia mau memutuskan buat pergi. Mungkin kayak gini plot twistnya ya, kayak lo udah punya pasangan nih, lo udah sama orang lain, tapi kok lo deketin gue nggak mau lah kayak gitu. Nah itu, pokoknya salah satu mau pergi karena ya ngerasa salah satu di lainnya itu udah punya pasangan, udah dealing sama orang lain. Lihat deh, ini ada seseorang sebenarnya di antara hubungan kamu sama dia. Pokoknya adalah seseorang yang membayangi di antara kamu dan dia. Entah siapa tuh yang udah dealing sama orang lain ya. Terus aku lihatnya gini, dia tuh kayak menunggu-nunggu loh. Dia menunggu apa ya? Aku nggak tahu sih. Pokoknya yang aku rasain adalah energinya itu dia kayak lagi menunggu kamu bukannya? Iya, dia ternyata nungguin kamu loh di sini. Dia udah sakit hati, udah mau move on, tapi ternyata dia nungguin kamu. Nah, berarti ada sesuatu nih. Kira-kira apa ya? Kenapa dia mau nungguin kamu? Gitu. Ada sesuatu, dia masih nungguin kamu, mungkin dia belum move on dari kamu. Ya pokoknya ada kayak dia benar-benar nungguin kamu aja, entah apa ya. Terus di proses dia nungguin kamu itu dia berusaha kayak introspeksi, sebenarnya dia punya salah nggak ya sama kamu. Dia berusaha ini memperbaiki dirinya lagi, dia berusaha melihat ke dalam dirinya lagi, dia punya salah atau enggak, dia kekurangannya itu apa, dia harus memperbaiki apa atau apa, ada yang harus diperbaiki atau apa. Nah kayak gitu, dia sering banget introspeksi di malam hari aku lihatnya ya. Dia kayak ngaca gitu loh ke dalam dirinya. Atau bisa juga gini, kalian itu mungkin beberapa energinya itu adalah twin flame, jadi apa yang dia rasain kamu juga rasain, atau apa yang dia pikirin kamu juga pikirin, yang dia rasain dan pikirin kamu juga rasakan, yang kamu rasakan dan pikirin dia juga merasakan itu. Kayak mirror aja gitu, kayak energinya tuh mirror. Pokoknya ya mungkin kamu mikirin apa dia juga tahu gitu ya, batinnya. Kamu mikirin apa dia tahu, dia mikirin apa kamu pun tahu. Aku lihat gitu. Bisa jadi apapun yang dia rasain ya, apapun yang dia rasain, apapun yang dia pikirin, apapun, dia kan introspeksi nih ya, dia introspeksi. Aku ngerasanya semua yang dia rasain itu dia tutupin dari kamu, dia nggak jujur, dia belum mau terbuka tentang apapun yang dia rasain, yang dia pikirin. Terus hal-hal yang banyak lah, kayak dia ambil pelajarannya dari hubungan kamu sama dia, kayak gitu ya. Nah aku lihat juga nih dia ngerasain hati sama pikirannya tuh nggak enak, dan hatinya itu, perasaannya itu kayak apa ya, mungkin dia masih punya perasaan sama kamu, dan perasaannya tuh kayak nggak bisa dia bendung lagi ke kamu. Mungkin dia masih ini kali ya sama kamu ya, masih cinta atau masih sayang. Coba kita lihat ya. Tuh ya, kalau ditanya dia masih ada perasaan atau enggak sama kamu, dia masih ada perasaan sama kamu, cuma dia kayak lagi bingung aja mungkin ya, kayak lagi bingung memilih. Bisa jadi dia udah dealing sama seseorang ya, udah punya pasangan, atau bisa vice versa sih, antara kamu atau dia yang udah punya pasangan. Tapi kalaupun dia udah punya pasangan ya dia lagi bingung, kayak bingung milih mungkin antara pasangannya atau kamu gitu. Tapi yang jelas dia masih ada perasaan. Lihat deh, perasaannya tuh kayak tumpeh-tumpeh gitu loh, kayak udah nggak terbendung lagi sama kamu, dan pikirannya pun nggak enak gitu ya. Terus tapi bisa jadi mungkin di antara kamu sama dia bakal ada pertemuan sih, aku lihatnya rekonsiliasi mungkin ya, mungkin bakal ada pertemuan atau
ya mungkin kalian ada yang kalian obrolin lah pertemuan, tapi jangan terlalu berharap dia bakal jujur banget sama kamu. Mungkin dia bukan nggak mau jujur, tapi belum bisa seterbuka itu sama kamu tentang apa yang dia rasain, apalagi kalau misalnya dia punya salah sama kamu ya, kayak gitu. Mungkin kamu atau dia bisa dealing sama zodiak yang energinya itu Capricorn, Aries, Pisces, Gemini, Scorpio, Sagittarius, apa lagi ya? Libra, Virgo juga ada, Leo juga ada sih. Yang strongnya itu di Virgo sama Sagittarius sama Capricorn sih. Ya. Oke, ini aja. Cancer juga ada sih sedikit. Oke, ini aja. Thank you guys for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye!